Ganjar presiden, tidak akan ada lagi kekerasan negara terhadap rakyat. Mas Andrian Natipupulu Getabrus. Kalau Ganjar jadi presiden, rakyat akan sejahtera. Kita tengok di Jawa Tengah, karena saya orang Jawa Tengah. Jawa Tengah UMP hanya 1.900.000. Di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan itu di angka 10,98%. Di Jawa Tengah, masih ada anak-anak tidak bisa melanjutkan SMA. Itu ada 46.000 per tahun. Di Jawa Tengah masih ada saudara-saudara kita yang miskin ekstrim, ya. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada yang makan nasi aking, ya. Kemudian berarti Mas Andrian ini mengkritik Pak Jokowi, berarti sekarang rakyat tidak sejahtera. Kemudian yang kedua, jikalau Mas Ganjar jadi presiden, tidak ada kekerasan terhadap rakyatnya, berarti pemerintah Pak Jokowi ada kekerasan. Kemudian bagaimana dengan Wadas? Wadas itu masih banyak yang demo, ya. Kemarin ada 60 KK, kemudian mereka ini ada kekerasan, ya. Penanganannya saya kira gubernur harus tanggung jawab, ya. Dan sampai hari ini kayaknya belum selesai juga. Kemudian apakah kritikan ini dialamatkan ke Pak Joko Widodo selaku presiden, menganggap bahwa sekarang ada kekerasan? Ya. Apakah Mas Andrian Natipupulu sekarang sudah mulai mengkritik Pak Joko Widodo yang notabene adalah satu partai dengan Mas Andrian? Ya, saya tidak yakin kalau Mas Ganjar Pranowo jadi presiden, apa yang disampaikan Mas Andrian itu bisa terrealisasi. Saya kira Jawa Tengah masih banyak permasalahan, ya, yang kemudian harus kita nilai adalah rekam jejak, ya. Dan saya meragukan apa yang menjadi pernyataan Mas Andrian Natipupulu. Dan sekarang ini masyarakat sudah tidak memerlukan lagi kampanye-kampanye yang tidak berdasar, yang tidak sesuai fakta. Apalagi belakangan ini Mas Ganjar banyak permasalahan yang setiap statementnya itu kemudian dibully oleh para netizen karena tidak sesuai fakta. Dan sekarang ini Mas Ganjar masih melakukan strategi pencitraan. Rakyat sekarang sudah tidak mau lagi, terutama anak-anak Gen Z ini sekarang mereka sudah bisa menilai siapa pemimpin yang sebenarnya berpihak pada rakyat dan siapa pemimpin yang hanya petugas partai. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Jangan biarkan orang yang sebaik dan setulus Pak Prabowo Subianto berjuang sendiri untuk membenahi bangsa dan negara. Satu komando, Prabowo Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Satu kali putaran. Thank you. Kesombongan Adian. Titik 2. Saya tidak melihat kemungkinan Ganjar bisa dikalahkan. Luar biasa. Anda sudah melebihi Tuhan rupanya, ya. Ini kalimatnya luar biasa. Narasi keangkuhan, kesombongan ini yang membuat saya yakin dia akan tumbang. Mereka akan tumbang karena kesombongannya. Ya, kita lihat bagaimana kapal Titanic dulu, ya. Ada filmnya juga yang rame itu. Karena kesombongan mereka merasa sebagai kapal pesiar yang paling kuat, paling hebat di seluruh dunia. Akhirnya hancur. Mau contoh di Indonesia, Sambo, bagaimana kita lihat begitu kokohnya, begitu kuatnya, begitu besarnya. Cuma yang sombong-sombong, yang tumbang-tumbang. Jadi kalau Adian sudah menyampaikan kesombongan seperti ini, maka ini tanda tumbangnya Ganjar Pranowo. Capres, Pak. Hah? Capres. Lu masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sapa? Ini adalah pernyataan dari Mas Ganjar Pranowo ketika ditanya oleh wartawan yang di sana itu
PSI sudah mendeklarasikan mendukung Mas Ganjar, dan kemudian Mas Ganjar ketika ditanya justru ada sedikit nada yang meledek ya, PSI itu siapa? Ini menunjukkan bahwa Mas Ganjar tidak mau didukung oleh PSI. Dan kita tahu juga Ketua Umum dari PDIP, Bu Mega juga melarang kadernya dicalonkan oleh PSI. Tetapi mereka tidak bisa memprediksi bahwa sekarang PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, ketua umumnya sekarang adalah putra dari Pak Joko Widodo, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Ini menjadi blunder yang kesekian kali, yang kemudian nanti PSI merasa dia tidak dipedulikan dan merasa diremehkan oleh PDIP dan juga Mas Ganjar Pranowo. Sudah barang tentu PSI sekarang sudah kelihatan tidak mungkin kembali mendukung Mas Ganjar Pranowo, tapi akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan ini sangat menarik karena ceruk suaranya dari PSI kemudian nanti akan menggerus dari PDIP itu sendiri, dan juga para pendukung Mas Ganjar yang kebetulan adalah relawan dari Pak Joko Widodo. Mereka akan ikut arahan dari Mas Kaisang Pangarep yang notabene adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dan saya yakin 1 minggu 2 minggu ke depan sebelum pendaftaran di KPU, maka PSI di bawah komando dari Mas Kaisang Pangarep akan mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo Subianto. Ini sudah jelas, dan Pak Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 ini bukan lagi 2 kali putaran, tapi 1 kali putaran dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo Subianto. Jangan biarkan Pak Prabowo yang orang yang tulus dan ikhlas untuk rakyat Indonesia berjuang sendiri membenahi bangsa Indonesia. 1 komando Prabowo Subianto, 1 putaran menang di Pilpres 2024. Thank you. Mulai hari ini akan kita seruduk Apakah artinya selama 10 tahun berkuasa tidak ada yang dihasilkan? Ya. Atau paling tidak hasilnya dinilai masih jauh dari yang diharapkan? Oke. Dan kalau kemudian seperti itu, kenapa harus diberi kepercayaan lagi? 10 tahun saja sudah diakui tidak banyak yang bisa dilakukan. Ya. Kenapa rakyat harus percaya lagi, kasih kepercayaan 5 tahun lagi? Sepertinya menunggu aktor yang namanya Ganjar. Sik Pak, sik menunggu aktor. Pak, aktor ki manut sutradara lho Pak, gak bahaya tau omonganmu Pak, ya Allah Pak. Terus aktor ki Pak, ya aktor ki, sampe ngerti gak artinya aktor Pak, ya. Aktor ki manusia yang pekerjaannya suka pura-pura Pak, tidak nyata atau penuh dengan kepalsuan karena hanya untuk tontonan, hiburan semata Pak. Gak bahaya ta Pak, ya Allah, mana guyune Pak Mahfud. Allah menakutkan. Psikopat. mulai hari ini akan kita seruduk Apakah artinya selama 10 tahun berkuasa tidak ada yang dihasilkan? Ya. Atau paling tidak hasilnya dinilai masih jauh dari yang diharapkan? Oke. Dan kalau kemudian seperti itu, kenapa harus diberi kepercayaan lagi? 10 tahun saja sudah diakui tidak banyak yang bisa dilakukan. Ya. Kenapa rakyat harus percaya lagi, kasih kepercayaan 5 tahun lagi? Sepertinya menunggu aktor yang namanya Ganjar. Wala sakit. Kok yang sakit jiwa, sakit akhlak, sakit moral, kok dicalonkan jadi calon presiden? Tapi yang lebih parah lagi, sakit jiwanya adalah para pendukungnya. Sudah tahulah orang yang punya kelainan jiwa, suka lihat video porno, kok malah didukung. Saya kasih tahu sama kalian ya. Presiden Amerika Bill Clinton karena suka nonton video porno,
akhirnya melakukan pelecehan seks terhadap pegawai magangnya Monica Lewinsky. Ingat kan peristiwa Gedung Putih? Sakit. Lebih-lebih pendukungnya yang sakit jiwanya berat. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Gagal membangun provinsi, malah dicalonkan jadi calon presiden. Walah. Sakitkah negara ini? Bagaimana memimpin provinsi 2 periode, gagal mengentaskan kemiskinan, malah mau dicalonkan jadi calon presiden. Terus bagaimana cara mengangkat kesejahteraan Indonesia ini? Sedangkan provinsi aja gagal total. Sakit. Apa prestasi Ganjar? Sebutkan satu saja. Begitu juga Masinton Pasaribu. Kok makanya mengagetkan? Kok tiba-tiba yang diumumkan itu Ganjar? Tidak ada yang mengagetkan sebenarnya Bang ya, karena memang mandat Kongres kita semuanya ditentukan oleh Ketua Umum. Bahwa sebelum sampai ke sana semua bisa berpendapat ya tidak masalah juga. Tapi ketika sudah ada keputusan, sebagaimana diamanatkan oleh Kongres kita, ya semua harus ikut keputusan itu. Apakah kemudian belok? Gak bisa dibilang belok. Belok itu kan kalau kemudian sudah ada yang dituju dan dia berbalik arah tuh. Apa? Mengambil arah yang berbeda, ini kan tidak. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya, keputusan itu sudah diambil. Dan kita sebagai seluruh kader partai, apapun perbedaan. Adian Napitupulu. Karni Ilyas itu tanya sama kau Adian Napitupulu. Yang ditanya Karni Ilyas itu, apa prestasi Ganjar? Sebutkan satu saja. Kau malah menjawab ngalor ngidul. Malah jawabanmu tentang mandat Kongres. Lucu. Gimana sih? Politisi apa sih yang ditanya apa prestasinya Ganjar, sebutkan satu saja oleh Karni Ilyas, malah kau menjawab mandat Kongres.